Menjaga kewarasan di tengah kegilaan. Bencana sering dipahami hanya sebagai peristiwa alam, gempa, banjir, badai, atau kebakaran. Namun, dengan perspektif spiritualitas yang lebih tinggi, bencana juga dapat dilihat sebagai momen yang membuka kesadaran manusia. Ia seperti cermin besar yang memperlihatkan bagaimana manusia bereaksi ketika rasa aman runtuh dan kehidupan berubah secara mendadak. Bumi saat ini sedang memasuki fase baru. Arus evolusi kelangsungan hidup seluruh umat manusia begitu kuat bergelora. Sudut pandang spiritual bahwa guncangan besar di dunia tidak hanya membawa kehancuran, tetapi juga proses upgrade kesadaran. Ketika transformasi dahsyat terjadi, hukum semesta melakukan dua hal sekaligus, yaitu penyelarasan dan eliminasi. Dalam arus besar evolusi kelangsungan hidup umat manusia, yang mampu bertahan adalah mereka yang adaptif, sementara yang tidak mampu menyesuaikan diri akan tereliminasi. Eliminasi atau diskualifikasi yang dimaksud bukanlah tentang menghilangkan manusia secara fisik. Yang dieliminasi adalah penyakit batin yang menodai kesadaran manusia. Keserakahan, kesombongan, iri hati, kebencian, keinginan menguasai, serta kecenderungan memanipulasi. Cara berpikir yang menempatkan egois menginjak nilai-nilai pri-kemanusiaan. Masa goncangan sering terasa berat bagi mereka yang enggan mentransformasi diri sendiri. Tatanan lama mulai rapuh, kedudukan sosial kehilangan arti, dan sistem yang dulu memberi rasa aman perlahan berubah. Sebaliknya, mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai pri-kemanusiaan justru menemukan energi dan harapan baru di tengah kekacauan. Ketika bencana datang, lapisan-lapisan identitas sosial perlahan terkelupas. Status, jabatan, kekayaan, dan pencitraan diri tidak lagi menjadi tolok ukur. Yang tersisa hanyalah respons paling jujur dari batin manusia. Apakah ia digerakkan oleh ketakutan atau oleh pri-kemanusiaan? Ada yang panik, saling menyalahkan, menyebarkan kecemasan, bahkan memanfaatkan keadaan demi kepentingan pribadi. Ketika rasa takut menguasai, manusia kehilangan akal budi, memaksa dia kembali ke naluri paling dasar, sekadar bertahan hidup dengan cara apapun. Pada saat yang sama, ada pula orang-orang yang justru menampilkan sisi kemanusiaan yang paling indah. Mereka tetap tenang, saling menolong, bekerja sama, dan mengutamakan kepentingan orang banyak. Dalam situasi yang sama, respons manusia dapat sangat berbeda. Perbedaan itulah yang menunjukkan kualitas kedewasaan dan kedalaman kesadaran spiritual yang tidak lagi berhenti pada keagamaan. Dalam keseharian, manusia berada pada beragam tingkat kesadaran. Ada yang digerakkan oleh dorongan dasar seperti ketakutan, kemarahan, dan hasrat untuk berkuasa. Ada pula yang hidup dalam kesadaran sosial yang bertumpu pada identitas, status, dan kepentingan kelompok. Namun, terdapat juga kesadaran yang lebih dewasa, yang ditandai oleh empati, tanggung jawab kolektif, serta ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Bencana sering mendobrak lapisan-lapisan kesadaran agar tampak dengan jelas. Sebagian orang mengalami kemunduran karena dikuasai rasa takut, sementara yang lain justru menemukan kekuatan untuk bertindak dengan arif bijaksana. Dalam situasi krisis, manusia yang reaktif cenderung menyalahkan pihak lain, menimbun kebutuhan, menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, atau memandang dunia sebagai ancaman yang harus dilawan dan ditaklukkan. Ketakutan kerap membuat konflik menjadi lebih besar daripada fakta bencana itu sendiri. Sebaliknya, manusia yang matang secara batin memilih sikap yang berbeda. Mereka fokus pada solusi, menjaga ketenangan, menyaring informasi dengan jernih, dan menggalang solidaritas. Mereka memahami bahwa bencana bukan musuh yang harus diperangi dengan kebencian, tetapi kenyataan yang harus dihadapi bersama. Di tengah berbagai krisis global, manusia juga dihadapkan pada berbagai narasi tentang keselamatan. Ada janji keamanan, kemajuan teknologi, dan sistem global yang tampaknya menawarkan solusi bagi berbagai persoalan. Namun, sejarah mencatat bahwa janji yang tidak disertai integritas moral, meskipun terlihat indah, belum tentu benar-benar membawa kebaikan bagi manusia. Tantangan terbesar manusia di masa goncangan bukan hanya bertahan selamat dari bencana yang melanda, tetapi menjaga kualitas kesadaran dalam diri. Tipu daya yang paling berbahaya bukanlah kebohongan yang mudah dikenali, melainkan kebohongan yang menyerupai kebenaran. Pada akhirnya,
Bencana dan kekacauan dunia dapat menjadi bulldozer yang memaksa manusia merenung lebih dalam, membuka tabir kepalsuan, memanggil manusia kembali pada sanubari, dan memperlihatkan siapa yang tetap waras menjaga kemanusiaannya. Jadi, tugas orang yang berkesadaran lebih tinggi bukan menyebarkan ketakutan, bukan pula saling menuduh atau hanya duduk manis menunggu penyelamat dari luar diri. Yang perlu dijaga justru kemurnian hati, kewarasan pikiran, serta kemampuan untuk tetap menghadirkan kasih dalam sikap dan perilaku, menjadi mercuan suar kecil di tengah dunia yang kehilangan arah.